Meditasi kalau diperhatikan adalah cara untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang. Adalah cara agar batin tidak berkeliaran ke masa lampau ataupun yang akan datang. Dan walaupun meditasi adalah cara membawa batin ke saat ini dan sekarang, itu pun juga tidak cukup. Hanya sekadar sadar terhadap apa yang sekarang sedang terjadi, itu pun belum cukup. Selain sadar, batin juga dilatih untuk tidak berkomentar, tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Batin dilatih untuk sadar terhadap kekinian, tetapi juga tidak terseret oleh kemelekatan. Ada satu ungkapan, kosongkan yang lampau, bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, dan tidak lekati yang sekarang. Kalau dalam bahasa literatur, bahasa Pali, yang pube tang wisudehi, pacate mahu kincanang, maje ceno gahisasi, kupasanto carisasi. Apapun yang lampau, bersihkan itu. Kemudian diterjemahkan oleh beberapa orang, sekedar bersihkan yang lampau. Yang pube, apapun yang lampau, tang wisudehi, itu bersihkan. Pacate mahu kincanang, kosongkan yang akan datang. Kalau diterjemahkan secara harfiah, apa yang akan datang jangan diisi. Jadi jangan mengisi yang akan datang. Jadi kosongkan yang akan datang. Maje ceno gahisasi, dan ketika engkau tidak menggenggam yang sekarang, upasanto carisasi, engkau akan berjalan dengan upasanta, kedamaian. Berjalan dengan kedamaian. Yang lampau dibersihkan, yang akan datang dikosongkan, yang sekarang pun jangan digenggam. Itu yang sebenarnya tengah dipraktikkan, tengah dilatih. Pada saat kita membawa batin ke saat ini dan sekarang, tidak terseret ke masa lampau ataupun yang akan datang, tidak memunculkan penghakiman, tidak kemudian terbawa oleh kemelekatan. Pertama, sesungguhnya seseorang sedang membersihkan yang lampau. Mengapa ia sedang membersihkan yang lampau? Karena sesungguhnya apa yang sekarang sedang terjadi, apa yang sekarang kita alami, semua itu muncul dari sebab-sebab yang lampau. Jadi yang sekarang kita alami ini, kita merasa menderita, kita merasa bahagia, kita merasa biasa-biasa saja. Apapun yang sekarang kita alami, itu adalah hasil dari kondisi-kondisi yang lampau atau kondisi-kondisi yang sudah berlalu. Nah, sehingga ketika kita sekadar mengalami apa yang sedang terjadi saat ini dan sekarang, itu seperti kita sedang membersihkan yang lampau. Dan sesungguhnya yang akan datang itu akan senantiasa terisi ketika kita selalu memunculkan sebab-sebab di saat ini. Sebab-sebabnya apa?
sebab-sebabnya adalah reaksi-reaksi pikiran. Reaksi-reaksi pikiran. Suka dan tidak suka itu adalah reaksi-reaksi pikiran. Ketika muncul suka, pasti akan ada keberlanjutan di masa mendatang. Ketika muncul ketidaksukaan, juga pasti akan ada keberlanjutan di masa mendatang. Ketika muncul reaksi-reaksi pikiran, pasti yang akan datang terus terisi. Tetapi ketika dalam bermeditasi kita melatih batin untuk sekadar mengamati, melatih batin tidak terseret oleh suka dan tidak suka, tidak terseret oleh kelekatan-kelekatan, maka artinya seseorang juga sedang mengosongkan yang akan datang. Dan tentu walaupun ia memperhatikan, mengamati apa yang saat ini sedang terjadi, sadar dan sesadar-sadarnya mengamati apa yang saat ini sedang terjadi, namun di saat yang sama juga tidak menggenggam, tidak melekat. Majece no gahisasi. Jadi tidak melekat bahkan dengan yang sekarang. Itu latihan. Itu tidak mudah. Karena kebiasaan kita adalah selalu mencari kesenangan kesana kemari, selalu menolak apapun yang tidak menyenangkan, dan selalu untuk melekat terhadap apapun yang menyenangkan. Itu tidak mudah. Tapi itu adalah latihan. Hanya ketika betul-betul batin dilatih untuk bahkan yang sekarang pun juga tidak dilekati, itulah cara agar kita menjadi damai. Upasanto cari sasi. Upasanto itu artinya damai. Ya, seseorang berjalan dengan kedamaian, batin tidak terbebani. Batin tidak kemudian menjadi menderita. Karena apa? Tidak ada yang dilekati. Tidak muncul suka, juga tidak muncul tidak suka. Segala sesuatu terlihat sebagai sekadar apa adanya, sebagaimana adanya. Tetapi itu bukan sesuatu yang mudah, karena sekali lagi batin kita itu selalu mencari dan mencari apa yang menyenangkan. Ketika muncul yang tidak menyenangkan, biasanya ditutupi dengan kesenangan, dan terus demikian. Nah, sehingga dalam praktik meditasi yang dipraktikkan ini, sebenarnya ketika seseorang melihat ke dalam batinnya masing-masing, ia akan mulai melihat betapa sulitnya untuk bisa membawa batin menjadi damai. Sangat sulit, karena membutuhkan sebuah latihan, membutuhkan sebuah keseriusan. Karena kalau tidak serius, tidak betul-betul tekun, ya akan kembali kepada habit yang lama. Terus diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Nah, maka dalam meditasi ini walaupun kalau kita boleh mengatakan dalam meditasi ini kita masih jatuh bangun, tetapi di situ sudah ada pelajaran. Ada pelajaran di mana memang yang namanya hidup itu sebenarnya penderitaan. Itu awal yang sangat yang dipahami, atau sesuatu yang akan mulai dipahami, bahwa hidup itu penderitaan. Jadi dengan kita diam melihat apa yang sedang terjadi, di situ kita sudah dihadapkan pada fakta bahwa hidup itu memang penderitaan. Dan terlihat dari penderitaan yang paling kasar nanti sampai penderitaan yang paling halus, atau dengan kata lain yang sulit untuk dilihat oleh orang pada umumnya. Yang paling kasar apa?
Oh, ternyata ketika kita diam dan melihat, di situ banyak perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu muncul. Apa itu muncul berkenaan dengan fisik atau muncul berkenaan dengan batin itu sendiri. Sudah mengalami kan? Sudah ya? Jadi kemarin kan sudah komplain, wah kakinya sakit, pegel-pegel itu kan. Tapi itu adalah fakta bahwa fisik kita itu selalu memberikan penderitaan. Tapi itu akan dilihat, betul-betul terlihat dengan jelas hanya ketika kita diam. Pada saat kita tidak diam, terkadang kita melihat, tetapi kita tidak peduli. Jadi seperti kalau seseorang terkena kakinya tertusuk oleh duri, ia akan terkadang merasakan sakit ketika bagian yang terkena duri berbenturan dengan benda yang lain. Tapi ketika tidak berbenturan, ya tidak terasa sakit. Akan terus demikian. Hanya kemudian ketika duduk diam, nah, ia akan bisa melihat apa yang menjadi penyebab kenapa kakinya sakit. Nah, demikian pula penderitaan itu akan terlihat dengan jelas, bahkan penderitaan yang masih sangat kasar, seperti rasa sakit, perasaan yang tidak menyenangkan, akan terlihat dengan jelas hanya ketika kita diam. Ketika kita mengamati saat ini. Nah, ketika kita mengamati baru akan terlihat dengan jelas, oh ternyata fisik ini sebenarnya yang sampai sekarang ini digadang-gadang sebagai ini milik, sebagai ini yang paling dihargai, ternyata pembawa penderitaan. Anda duduk awalnya nyaman, tapi kemudian setelah beberapa saat pegal-pegal itu akan muncul. Kemudian mengubah posisi berdiri, nyaman tidak? Nyaman kan? Sementara. Berdiri terus juga sakit juga. Kemudian berjalan, nyaman tapi sementara. Berjalan terus juga akan sakit. Duduk lagi, nyaman sementara. Tapi kemudian sakit lagi, kemudian berbaring, enak, tapi sementara. Setelah itu sakit lagi. Itulah fisik kita, terus mengalami penderitaan. Tapi itu akan terlihat dengan jelas kalau seseorang mau melihat, mau mengamati. Kalau tidak mengamati, ya memang tahu ada sakit fisik, tapi tidak peduli. Dan ternyata tidak hanya sakit fisik, batin juga sama. Bahwa batin kita juga memberikan berbagai macam perasaan yang tidak menyenangkan. Dan dalam meditasi ini Anda akan dihadapkan pada perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan berkenaan dengan batin. Ada yang kuat bertahan, ada yang tidak kuat untuk bertahan. Contohnya apa? Contohnya yang paling sering muncul dalam bermeditasi setelah sekian hari tidak bicara, muncullah rasa bosan. Ada yang kuat bertahan dan itulah yang terbaik, tapi ada yang tidak kuat untuk bertahan. Mulai cari-cari teman. Pertama liriknya, nanti ngangguk-ngangguk gini, mulai bicara. Itulah yang terjadi. Padahal itu adalah salah satu penyebab pengembangan batin itu akan terhambat. Dan ini dikatakan oleh Sang Buddha bahwa ada beberapa yang kebiasaan yang menghambat seseorang dalam pengembangan batin. Yang pertama adalah basarama. Basarama itu adalah suka berbicara. Basa arama. Arama itu senang, suka, bergembira. Basa itu berbicara, suka berbicara. Karena apa? Awalnya mungkin berdalih berbicara tentang hal-hal yang baik. Awalnya. Wah, bercerita tentang pengalaman meditasi satu sama lain gitu kan. Awalnya begitu. Nanti lama-kelamaan ya akan bertanya, kamu kerjanya apa ya? Nah, gitu kan. mulai kemana-mana. Nanti tidak hanya itu saja, nanti yang muncul egonya. Ego yang akan muncul. Menceritakan pengalaman sendiri yang begitu luar biasa, tanpa disadari justru adalah keakuan.
yang akan muncul. Wah, kotoran batin akan muncul lagi. Terus demikian. Itulah kenapa dalam praktek meditasi ini kenapa dikatakan noble silent is the best. Jadi diam mulia itu adalah cara terbaik untuk bagaimana kita mengembangkan batin. Tidak mudah, karena kebiasaan kita adalah selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan. Betul ya? Selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan. Jadi diibaratkan seperti apa? Seperti ikan. Ikan ketika berada di kolam, kolamnya bersih, makanannya banyak, dia merasa bahwa hidup itu ya fine-fine saja, tidak ada masalah. Bahkan ya tidak ada masalah kan, melambing ke sana kemari, bergoyang ke sana kemari. Tetapi kalau kemudian ikan tersebut diangkat dari kolam, dilempar ke daratan, apa yang terjadi? Menggelepar ke sana kemari. Itulah manusia. Ketika manusia itu berada di tengah-tengah kesenangan indera, hidup itu fine-fine saja. Kenapa? Karena menderita sedikit ditutupi dengan kesenangan. Ya kan? Anda bosan, apa yang kemudian dilakukan? Pergi ke mall. Nonton Netflix, scrolling Instagram, kan begitu ya? Selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan. Maka hidup itu ya fine, tidak ada masalah. Bahkan dengan bangganya dan bijaksananya bisa mengatakan all is well. Padahal all is well-nya ketika berada di tengah-tengah kesenangan. Coba kalau dilemparkan ke daratan meditasi, apakah kemudian bisa mengatakan all is well? Yang muncul adalah komplain, mengeluh, kenapa ya ini kok sakit semua, kenapa ya pikiran kacau. Tidak bisa dengan mudahnya mengatakan all is well. Padahal kalau baca buku kan wah bijaksana sekali ya. Ya all is well itu semua baik, kenapa harus kita komplain gitu kan? Selama belum mengalami penderitaan. Tapi begitu mengalami penderitaan dan harus menghadapi penderitaan, oh ternyata sulit untuk bisa demikian. Baru tidak bicara 3 hari, bosan juga mencari teman untuk berbicara. Sulit memang. Itulah, maka kebiasaan yang lama itu akan muncul kembali, yaitu menutupi kesenangan, menutupi penderitaan dengan kesenangan. Padahal yang paling awal yang mesti kita lihat dalam meditasi ini adalah penderitaan. Dan penderitaan yang paling kasar sebenarnya, yang semua orang sebenarnya paham, cuman tidak peduli. Nah, hanya ketika bermeditasi melihat ke dalam batin, oh iya betul, ada penderitaan. Ini dari yang paling kasar. Nah, nanti ketika seseorang melatih batin demikian, sedemikian rupa, mulai pikiran-pikiran yang buruk mulai berkurang. Nah, ketika pikiran buruk mulai berkurang, nah kemudian akan muncul berbagai macam kenikmatan yang lain. Bukan kenikmatan bersifat indera lagi, tapi kenikmatan yang muncul karena pengembangan batin. Karena kesabaran berkembang, karena cinta kasih berkembang, karena mindfulness berkembang, kebijaksanaan berkembang, karena 5 rintangan batin itu mulai berkurang, bahkan ada momen di mana absen dari 5 rintangan batin, maka muncullah kebahagiaan yang lain. Nah, kebahagiaan demikian awalnya wah dipuja-puja, tapi ternyata itu pun juga sifatnya tidak kekal, sifatnya berubah, tidak bisa dipertahankan. Dalam momen tertentu muncullah kegiuran. Dalam momen tertentu muncullah ketenangan batin, muncullah keseimbangan batin, muncullah kedamaian. Tetapi kemudian itu semua juga muncul karena kondisi-kondisi. Maksudnya karena kondisi-kondisi di mana tidak ada 5 rintangan batin, yaitu bisa muncul. Dan karena batin itu belum kokoh, itu pun juga sifatnya tidak kekal.
bahkan kedamaian, kebahagiaan, kegiuran, ketenangan itu juga tidak kekal. Dan itu akan terus munculnya. Nah, sehingga itu pun juga memunculkan sebuah pengetahuan bahwa yang menyenangkan pun juga karena itu tidak kekal, itulah yang kemudian juga harus dilihat, dikategorikan sebagai duka, sebagai bagian dari penderitaan. Maka penderitaan di sini tidak hanya sekadar karena fisik yang sakit, karena perasaan yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyenangkan sekalipun tidak hanya yang menyenangkan berkenaan dengan indrawi, bahkan menyenangkan yang berkenaan dengan batin yang berkembang sekalipun, itu pun juga terlihat sebagai penderitaan. Karena apa? Karena sifatnya adalah tidak kekal, berubah. Nah, dari proses pengalaman demikian yang muncul karena latihan, seseorang juga akan mulai memahami bahwa sesungguhnya batin ini menderita karena ada sebab-sebabnya. Penderitaan muncul bukan karena tanpa sebab, ada sebab-sebabnya. Sebabnya apa? Yang sudah kita pahami. Berbagai macam reaksi-reaksi pikiran. Yang itu adalah kotoran batin. Itu adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Itu sebabnya. Karena terseret oleh kesukaan, keinginan untuk menggenggam, untuk melekat terhadap yang menyenangkan, atau keinginan untuk menolak, membenci terhadap apa yang tidak menyenangkan, maka disitulah muncul berbagai macam penderitaan. Nah, pengalaman demikian akan semakin kokoh, semakin kuat, sehingga orang yang bermeditasi akan kemudian selalu mengarahkan batinnya untuk tidak terseret oleh suka dan tidak suka, untuk tidak terseret oleh reaksi-reaksi pikiran. Batinnya akan dilatih untuk seimbang, tenang, seimbang, menerima apapun keberadaan yang muncul. Ketika mengamati objek, apakah itu adalah objek utama, ataukah itu adalah objek sekunder, ataukah fenomena-fenomena lainnya, pada saat melihat bentuk, mendengarkan suara, membaui bebauan, merasakan rasa melalui lidah, atau bersentuhan, batin dilatih untuk tidak terseret oleh suka dan tidak suka, karena tahu bahwasanya itu adalah sebab penderitaan. Itu yang terus membawa seseorang untuk berkonflik. Maka seorang bijaksanawan selalu mengatakan, dunia datang pada saya untuk mengajak bertengkar, mengajak berkonflik. Tetapi saya tidak bertengkar, tidak berkonflik dengan dunia. Paham? Apapun yang datang pada kita itu selalu mengajak untuk bertengkar, selalu mengajak untuk berkonflik. Tetapi batin yang dilatih ini tidak kemudian bertengkar dengan dunia. Kenapa? Batin tidak terseret oleh suka dan tidak suka, tidak terseret oleh kemelekatan, tidak bereaksi, tidak menghakimi. Tapi sekali lagi, itu semua muncul karena kebijaksanaan. Karena kalau tanpa kebijaksanaan, batin yang tidak bereaksi kan seperti orang apatis, ya, seperti orang yang tidak peduli, seperti orang yang bodoh, seperti orang yang pokoknya ya sudah, mau dunia hancur, ya sudah, tidak melakukan apa-apa. Tidak demikian pula. Ketika itu muncul dari sebuah kebijaksanaan, ya empatinya juga semakin berkembang. Kepedulian terhadap yang ada di sekitar juga semakin berkembang. Anda punya suami, tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tetapi di saat yang sama, batin tidak melekat. Itu yang membedakan. Melakukan apapun tindakan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk makhluk lain,
namun di saat yang sama batin tetap seimbang. Batin tetap tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Mengapa bisa membawa batin demikian? Orang yang diam, memperhatikan yang sekarang sedang terjadi, juga adalah orang yang belajar. Belajar untuk melihat sebab dan akibat. Bahwa akibat-akibat ini muncul karena sebab-sebab. Akibat seperti ini muncul karena sebab ini. Akibat seperti ini muncul karena sebab ini. Sehingga ia tahu dengan batin yang jernih, dengan batin yang murni, ia tahu bahwa ini penderitaan. Penderitaan ini muncul karena reaksi seperti ini. Ini kedamaian, ini muncul karena batin seperti ini. Dia akan tahu. Tahu tidak hanya untuk diri sendiri, dia pun juga tahu untuk orang lain. Maka dia, orang demikian, akan masih melakukan yang terbaik untuk orang lain. Diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi orang demikian bukan berarti kemudian kehilangan empatinya, bahkan empatinya itu akan semakin berkembang. Nah, sekali lagi dalam meditasi ini seseorang akan terus membawa batin untuk seimbang, untuk tenang, membawa batin ke saat ini dan sekarang, tenang seimbang tanpa harus melekati terhadap apapun yang dihadapi, apapun yang muncul dalam setiap pengalamannya. Dan itu membutuhkan sebuah latihan. Dan bagaimana seseorang melatih? Nah, disinilah dibutuhkan satu adalah ketekunan. Ketekunan, kesabaran. Kalau kita bicara tekun, artinya bicara sabar. Dan itu adalah penting sekali. Karena kesabaran ini yang akan membawa kepada keberhasilan. Kanti, kalau yang Buddhis kan pernah dengar ya, kanti paramang tapo titika. Bahwa kesabaran adalah praktik yang tertinggi. Artinya memang sulit untuk betul-betul menghadapi yang menjadi kebiasaan kita. Itu sulit. Dan itu membutuhkan apa? Kesabaran. Dalam kesabaran harus ada ketekunan. Maka ketekunan, kesabaran, semangat itu satu paket. Nah, selain ketekunan, kesabaran, semangat, ada pula sekali lagi yang tengah dipraktikkan atau tengah dikembangkan, mindfulness, perhatian. Perhatian setiap saat. Perhatian setiap momen. Itu juga penting. Karena kalau seseorang, walaupun dia punya keuletan, kalau tidak ada perhatian, ya tidak terarah. Tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Maka dia harus punya perhatian. Selain ada perhatian, juga ada kesabaran atau ketekunan atau semangat, juga harus ada kebijaksanaan. Mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang membawa kepada kemajuan batin, mana yang akan membawa kepada degradasi batin, kerugian atau kehancuran bagi batin itu sendiri. Dia tahu. Oh, ini adalah pikiran-pikiran buruk yang mesti dilenyapkan. Ini adalah kondisi batin yang mesti dikembangkan. Dia tahu. Nah, kalau dia punya kebijaksanaan, maka arahnya menjadi jelas. Nah, dengan dia punya kebijaksanaan, kemudian punya perhatian, nah, dia akan tahu. Karena dengan perhatian dia tahu saat ini apa yang sedang terjadi. Apakah batinnya terseret oleh pikiran-pikiran buruk atau tidak terseret oleh pikiran-pikiran buruk. Dia tahu. Oh, sekarang lagi bosan. Dia tahu juga lagi bosan. Dan dia tahu kenapa? Ada perhatian, ada kebijaksanaan. Tapi masalahnya kalau hanya tahu saja, kalau tidak ada usaha, tidak ada ketekunan, tidak ada kesabaran untuk melenyapkan
pikiran yang buruk tersebut ya sami mawon, sama saja. Artinya pikiran yang buruk akan berkembang. Maka selain dia tahu, selain dia punya perhatian, maka harus ada upaya, ada semangat, ada kesabaran, ada ketekunan, mengupayakan yang buruk dilenyapkan, mengupayakan yang baik untuk dikembangkan. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Satu paket yang harus dimunculkan. Nah, kalau 3 ini dimunculkan, jadi kalau saya mengatakan daya upaya, itu sinonim dengan kesabaran, sinonim dengan semangat, sinonim dengan ketekunan, sinonim dengan keuletan. Itu 1. Kemudian mindfulness, perhatian. Perhatian itu juga kewaspadaan. Eling, sadar, itu perhatian. Kemudian kebijaksanaan, memahami mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini 3 ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau 3 ini itu dikembangkan, maka pasti akan membawa kepada batin yang seimbang, batin yang damai, batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, batin yang tidak kemudian terseret oleh kemelekatan. Karena dia tahu, dengan kebijaksanaan dia tahu, suka dan tidak suka sebab penderitaan, kemelekatan sebab penderitaan. Dan dengan perhatian, dia pun akan waspada, oh saat ini batin dikuasai oleh suka ataupun tidak suka. Dan dengan semangat, dia akan melenyapkannya, melenyapkan suka dan tidak suka. Maka batin menjadi seimbang. Ketika seimbang, dia tahu ini adalah kondisi batin yang bermanfaat, yang patut baik untuk dikembangkan. Nah, ini yang juga baik untuk kita pahami dalam kita bermeditasi. Terima kasih, tetap semangat, dan semoga semakin maju dalam pengembangan batin.